tugas pokok dan fungsi Mm-mm. sebagai kepala sekolah yang pertama sebagai manajer, memanage Manajer. semua hal yang ada Mm-mm. dalam sekolah, kemudian Iya. supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di uh, kabar seputar kepala sekolah. Kabar SKS, Bu. Iya. Apa kabar? Ya, kabar baik, selalu baik. Alhamdulillah. SD Bina Kasih tamu saya hari ini ya. Ada Ibu Inanstri Winsari SPD, Kepala Iya, Sekolah iya betul. SD Bina Kasih. Begitu, Bu? Iya betul betul. Oke. Ini saya panggil Ibu Inan atau Ibu Sari atau gimana nih? Eh, Kalau bisa Ibu panggilan ibu itu di ini aja Pak, panggil Miss aja karena kita di sekolah ya biasanya Miss. panggil Miss. Oh, Miss kalau Inan di ya. SD Bina Kasih dipanggil Iya. Miss. Jadi Miss Inan. Inan. Miss Inan. Inan. Oke, oke, oke. Baik. Oke. em, Miss Inan, ini kita akan berbincang-bincang nih tentang kabar seputar kepala sekolah yang mungkin juga Miss Inan ini adalah kebetulan jadi kepala sekolah di SD Bina Iya. Kasih seperti itu. Nah, saya mau tahu dulu, Bu. Ibu Miss. Miss Inan. Terlalu ini Ini Pak. biografinya seperti apa perjalanan karirnya hingga sampai hari ini Miss Inan menjadi kepala sekolah di SD Bina Kasih. Bisa Iya. diceritakan sedikit, Oh Bu? ya bisa Miss, bisa. Miss Inan. Jadi saya ini Pak Mm-mm. berasal dari Mangkutana, Luhut Timur. Mangkutana. Banyak orang yang belum tahu Mangkutana Mm-mm. itu di daerah mana. Kalau Jadi saya tahu sekarang, saya, Bu. oh tahu ya? Iya, Sudah Luwu pernah ke Utara. sana Pak ya? Luhut Timur. Luwu Ya. Timur salah. Iya. Oke, oke, oke. Luhut Timur. Heeh. Makanya hari ini saya memperkenalkan sekalian ya Mm-mm. Mangkutana di Luhut Timur. Iya. Saya SD sampai SMA di Mm-mm. Mangkutana juga. Mangkutana juga. Kemudian S1 di UNM, ya UNM. Universitas Negeri Makassar. Jurusan Ya jurusan bahasa Inggris Pak. bahasa Inggris. Ya Wah, pendidikan. berarti jago bahasa Inggris Ya, dong, Miss sedikit Inan. sih. Waduh, ajarin nanti Ah, aku ya, Miss Inan, ya untuk siap bisa. Pak. Oke, ada lagi yang Ya, Heeh. jadi sebenarnya Pak menjadi Mm-mm. kepala sekolah ini yang pertama yang saya mau katakan adalah salah satu bentuk kesyukuran saya Mm-mm. karena diberikan kepercayaan lebih oleh Tuhan untuk memimpin sebuah sekolah. Ini adalah Oke. pengalaman yang sangat berharga, Mm-mm. pengalaman yang sangat bermakna buat saya. Mm-mm. Kita tahu Pak bahwa menjadi kepala sekolah itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara mudah Ketika ya. kita berbicara tentang kepala sekolah, berbicara tentang pimpinan, Heeh. sama dengan kita berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi Mm-mm. Maret 2016 Mm-mm. ternyata saya dijodohkan oleh Tuhan dengan SD Bina Kasih, SD Pak. Bina Kasih. Pada saat itu awalnya menjadi guru bahasa Inggris selama 2 Mm-mm. tahun mengabdi ya. Selama 2 tahun, setelah itu saya diminta oleh pihak yayasan untuk mengangkat pelayanan, Heeh. mengangkat tanggung jawab Tanggung sebagai kepala jawab. sekolah. Dan pada saat itu terus terang Pak, saya Mm-mm. sering underestimate Ya, kemampuan diri saya sendiri. begitu. Ya, saya mendiskreditkan Mm-mm. pengalaman-pengalaman saya yang baru seumur jagung Mm-mm. mungkin boleh dikata. Tapi karena motivasi, dorongan dari Dorongan semua. support system ya, Mm-mm. dari support system itu, Iya. akhirnya saya mengatakan iya untuk tugas ini hanya dengan satu modal Pak. Iya, apa itu? Modalnya adalah keyakinan. Ya, Wah. yakin bisa ketika berdoa, yakin bisa ketika berusaha, yakin bisa ketika mau terus belajar Pak. Oh, gitu Miss Heeh. Inan. Tapi tunggu dulu, Miss Inan. Kalau Miss Inan tadi panggil aku Bapak, Oh bisa iya ya, dong dipanggil aku Mister. Mister ya, boleh. Mister Yuma. Mister sama Pak? Oke, Mister Yuma. Oh, Mister Yuma. Oke. Gitu kan, Miss Inan? Iya, boleh. Oke, Miss Inan. Tadi sudah berbicara tentang biografi Miss Inan dari SD hingga saat ini Iya. menjadi kepala sekolah. Dan tadi sudah mengatakan Miss Inan tadi itu ada satu keyakinan ya seperti Iya, itu. betul. Oke. Nah, kalau gitu Miss Inan, kita akan bahas tentang SD Bina Kasih ini. Boleh, silakan. Oke. Nah, kalau Miss Inan sendiri jadi kepala sekolah, kiprah menjadi kepala sekolah seperti apa sih, Miss Inan? Kiprah menjadi kepala sekolah, saya sering mengilustrasikan diri saya sebagai gelas yang tidak kosong, namun Gelas. selalu siap diisi Seperti air. ini. Seperti Gelas. ini. Gelas yang tidak kosong Pak ya, namun selalu siap diisi air. Oke. Artinya apa? Gelas yang tidak kosong itu tadi saya anggap sebagai pengalaman-pengalaman yang baru seumur jagung, kemudian diisi dengan apa? Diisi oleh pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang akan saya tempuh ke depannya. Karena ada Iya. satu kutipan Pak yang saya senang sekali. Apa Ya, itu, Miss katakan Inan? begini,
tidak ada waktu yang tepat untuk memulai, Mm-mm. tapi mulailah dari titik di mana kita berdiri dan seberapa kemampuan yang kita miliki. Selebihnya, kemampuan yang lebih baik akan diproses sepanjang perjalanan yang akan kita tempuh. Itu yang prinsip itu yang Prinsip selalu saya itu. pegang hingga Ya. saat ini. Masuk tahun ketiga saya mengangkat tugas itu, menjalani tugas itu, dan masih sama seperti dulu. Sudah Saya 3 tahun ya? ya masuk tahun ketiga, Tahun 3. dan masih sama seperti dulu Pak, masih seperti gelas yang tidak kosong namun selalu siap diisi air, masih terus mau belajar. Begitu ya. Jadi ada istilahnya juga Miss Inan ya, tuntutlah ilmu di negeri sampai di negeri Cina. Bukan Iya. seperti itu ya, Miss Inan ya. Oke, jadi memang kita harus memulai sesuatu itu dengan apa ya, harus menghargai proses seperti Iya itu ya, betul, Miss Inan menghargai ya. proses. Jadi apapun itu yang kita lakukan itu kita harus terus belajar dan Betul tentu sekali, saja Pak. ilmu yang kita dapatkan ini kita akan share juga ke Share ya, apakah itu siswa kita atau dengan orang-orang yang di orang-orang sekeliling kita, sekeliling. seperti itu Miss Inan ya. Betul. Oke, nah Miss Inan kalau boleh tahu nih, sebenarnya tanggung jawab seorang kepala sekolah seperti apa sih Miss Inan? Iya. Kalau Miss Inan sekarang jadi kepala sekolah, apa sih yang tanggung jawab Miss Inan di SD Binakasi Iya itu? betul. Kalau berbicara tentang tanggung jawab kepala sekolah Pak, di tingkat operasional itu kepala sekolah ada di posisi garis terdepan Garis ya. terdepan ya. Ya, garis terdepan untuk mengupayakan kualitas pendidikan, Ya. seperti itu. Tapi kita tidak bisa melupakan juga tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Yang pertama sebagai manajer, memanage semua hal yang ada dalam sekolah. Kemudian supervisor, ya, fungsi juga. pengawasan untuk mengontrol agar setiap kegiatan pendidikan yang ada di sekolah itu terarah pada tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Iya. Kemudian yang ketiga, inovator, memberi ide, memberi konsep ya. Kemudian motivator, memberikan motivasi, penguatan kepada orang yang kita pimpin. Kemudian menjadi leader ya, menjadi pemimpin ya, bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan supaya orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang kita pimpin itu bisa bekerja sesuai dengan job description-nya mereka masing-masing. Ya, dan tidak lupa Pak, satu lagi. Kepala sekolah juga harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik, memberikan atmosfer kerja yang baik, spread the good vibes ya, memberikan aura yang positif supaya orang yang kita pimpin, rekan kerja kita itu feel like a home ya, merasa seperti di rumah, merasa kerasan untuk bekerja, merasa berarti misalnya di SD Binakasi itu bisa membentuk sebuah home ya. Iya betul, untuk menjadi wadahnya di situ. Iya, disitulah berkumpul guru, kemudian kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah bisa memberikan ide-ide tentang harus begini, SD Binakasi harus gini dan sebagainya. Oke, aduh, luar biasa sekali ya Miss Inan ini ya. Aduh, tapi tadi dipanggil Bapak lagi tadi. Lupa lagi. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa Miss Inan. Kalau yang itu kan ya bisa dimaklumi lah. Oke. Kalau untuk profil sekolah dari SD Binakasi ini, Miss Inan seperti apa? Mulai dari lokasinya di mana, kemudian akreditasinya, fasilitasnya, dan lain-lain, bisa mungkin disampaikan untuk di kabar seputar kepala sekolah ini seperti apa sih SD Binakasi di profilnya seperti itu? Lokasi sekolah kami ada di Jalan Anggrek Pak. Dulu Anggrek di Jalan Anggrek yang ini ya, dekat Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Iya, Jalan Anggrek yang di Raya. Tanjung Puli. Cuman itu ada dua sisi, belakang dan depan. Kalau kita buka maps, itu dia terbaca di Jalan Anggrek sebenarnya depannya. Hanya saja mengapa kita mengambil di bagian ruko itu bagian depannya, karena ada pertimbangan juga. Yang pertama, lokasi parkir lumayan sempit, sempit yang di belakang ya. Kemudian yang kedua, masalah keamanan anak juga, karena di Jalan Anggrek itu langsung berhadapan langsung dengan jalan raya. Jalan raya seperti itu ya. Jadi kita ambil di bagian ruko, bagian depan sekolah, supaya keamanan anak ya betul. Kendaraan tidak seramai di Jalan Anggrek. Oke ya. Kemudian akreditasinya? Ya. Akreditasinya kita mulai akreditasi itu pada tahun 2018, akreditasi pertama, dan puji Tuhan sudah mendapatkan akreditasi A ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke. Jadi akreditasinya itu sudah akreditasi A seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau SD Binakasi sudah berapa tahun sih Miss Inan? Ini sudah masuk 8 tahun, Pak. 8 tahun. Ya.
Oh, berarti Pantauan. berarti ada yang sudah tamat ya? Sudah ada, ini SD nanti ini tamatan ketiga nanti nih Pak. tamatan Ya, ketiga. tamatan Jadi ketiga. oke 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 oke, ya. Kemudian mungkin bisa diberitahu dong untuk orang-orang di luar sana bahwa SD Bina Kasih mempunyai fasilitas apa aja Oh, sih, iya, iya. bisa agar mungkin siswanya itu aman, kemudian bisa menikmati, ada mungkin yang fasilitas-fasilitas yang ditawarkan begitu, Iya, iya. Miss Inan? Betul Pak. Heeh, Berbicara tentang fasilitas, kita flashback kembali Pak ya. heeh, 2020 Desember lalu itu tim dinas ada 7 orang mhm, melakukan visitasi ke sekolah dalam rangka perpanjangan surat izin penyelenggaraan sekolah. iya, Itu lewat di Jalan Anggrek Pak. mhm, Dan mereka ketika sampai di sekolah mengatakan, ini kok sekolah seperti sekolah mati, tidak ada kegiatan, tertutup dan iya, lain-lain. mhm, Ternyata setelah tim dinas tersebut masuk ke dalam dalam, sekolah, mhm. melihat fasilitas yang kualitinya Mmm, lumayan baik ya Pak ya. heeh, oke, Ada mhm, perpustakaannya, ada UKS-nya, ada komputernya, mhm, semua mejanya dibuat bilik dalam iya, rangka apa namanya, protokol kesehatan, mmm, sudah lengkap semua, persoalan itunya Pak. Jadi memang sekolah kita secara appearance itu, mhm. terlihat seperti bahasa dari tim dinas tadi, tapi mempunyai inner beauty juga. Oh begitu, jadi, Ya, biasanya kan orang melihat luarnya luarnya saja, aja, kemudian, ternyata inner beauty-nya keluar setelah dia masuk, iya seperti betul. itu ya. Waduh, jadi di dalam itu banyak fasilitas-fasilitas yang Iya disediakan untuk betul, siswa ya, iya seperti untuk itu. siswa. Termasuk tadi laboratoriumnya mungkin yang, Iya, sudah mempunyai fasilitas yang, ini betul, ya, iya sudah betul Pak. memadai Sudah seperti memadai, itu, sangat kemudian memadai perpustakaannya mungkin, perpustakaannya. iya seperti itu. Ada lagi mungkin yang ini, yang fasilitas-fasilitas lain yang mungkin, bisa ditawarkan untuk, bisa lebih menarik lagi untuk orang-orang yang di luar sana Iya, ingin bersekolah di SD Bina Kasih, kalau nilai Miss Ina? positifnya sekarang Pak, memang yayasan kita sudah sangat sigap untuk mempersiapkan seluruh fasilitas protokol kesehatan, Mmm, mulai dari temperature check, bilik iya, desinfektan, kemudian meja bilik yang seperti yang saya heeh, katakan tadi, mhm. kemudian sanitasi air dan lain-lain sudah semuanya Sudah sudah ini, sudah tersedia ya, sudah tersedia. seperti itu. Waduh, luar biasa. Nanti kalau ini punya anak silakan nih yang Nah, boleh yang jalan-jalan Pak. mau masuk ke SD atau mungkin mau pindah ke SD Bina Kasih, boleh langsung mendaftar Boleh, aja ya ini sudah silakan. terbuka pendaftarannya, Sudah Pak. Miss Inan? Sudah Iya, ya? sudah Itu sampai sementara. kapan ditutup? Sampai bulan Mei Pak. Bulan Mei? Iya, sampai Tidak ada Mei. lagi pendaftaran setelah itu? Nantilah kita lihat ke depannya. Kemudian untuk pendaftarannya nanti Miss Inan, apakah dibatasi atau berapa kelas atau hanya Kita seperti ini Pak, salah mhm, satu keunggulan juga di SD Bina Kasih, kita tidak pernah membatasi berapa murid yang iya, akan masuk, mhm, tapi kita batasi jumlah murid per kelas. Jadi, maksimal mhm, maksimal jumlah murid per kelas itu 20 siswa. 20 siswa ya? Iya, biasanya kan kalau aturan dinas Begitu, 30-an gitu 30-an, ya, kita maksimal 20 siswa. Jadi mhm. ketika lewat 21 misalnya 22 jadi kita sudah bagi 2 kelas, Bagi Pak. 2 lagi, Iya. berarti menjadi 11-11 gitu ya? Iya, heeh. Oh, berarti jadi kelas 1A misalnya, 1B Iya, begitu ya? Tapi kalau di bawah 20 tetap satu kelas aja tetap ya? satu kelas. Ini kan saling menguntungkan, Pak. Anak-anak juga Mhm, terjangkau semua, gurunya juga tidak terlalu push mmm, iya. energinya, Kalau cuma 21 aja Miss Inan? tetap kita bagi Tetap 2. bagi 2? Tetap Dibagi bagi 2? 2, iya. Oke, pokoknya lewat dari 20 ya, Lewat gitu? dari 20 kita bagi 2. Oke oke oke, Miss Inan. Nah, kalau untuk, nah kita kan tahu Miss Inan sudah setahun lebih Iya, kita, pemerintah memberlakukan pelajaran dengan daring ya, dalam daring. jaringan seperti itu. Kalau di SD Bina Kasih sendiri, pembelajaran selama pandemi seperti apa itu, Miss Inan? Iya, Mhm, pelajaran selama pandemi tentunya sama seperti pada umumnya sekolah ya, kita mhm, melakukan pembelajaran jarak jauh karena memang ini pandemi ini datangnya tiba-tiba Pak, tidak iya, seorang pun yang yang tahu. tahu, Jadi memang kita tanpa persiapan, jadi mmm, sekarang kita harus belajar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan dengan keadaan keadaan ini baru ya, ya. kondisi Ya, baru, jadi setiap hari kita belajar dengan menggunakan beberapa aplikasi, salah mmm, satunya video Zoom conference, ya. Zoom, Ya Zoom, seperti itu Pak. mhm. Tapi memang ketika kita berbicara maksimal tidaknya pembelajaran yang diberikan oleh guru atau yang diterima oleh Mmm, siswa, tentu memang berbeda dengan ketika tatap muka. Salah satu ininya Pak, kekurangannya ya, mhm, yang pertama sinyalnya sering melambat ya, iya, sering lambat. ya itulah yang menjadi Ya kendalanya betul. seperti itu, Kemudian yang kedua,
biaya kuota yang signifikan. mm. Hmm. Kemudian kesiapan TIK, laptop, Hmm. komputer, HP, ini ada 1-2% siswa kami yang masih mengalami kendala seperti itu. Kemudian dampak psikososialnya itu Pak, yang anak-anak tidak pernah bertemu dengan Ya, teman-temannya, apalagi sehingga kelas 1 ya. apalagi kelas 1 yang baru pertama kali Pertama, masuk, belum tahu langsung gurunya belum tahu siapa, gurunya kemudian teman saya Iya, siapa, kemudian betul. aduh, Jadi iya, memang menciptakan mereka merasa feeling lonely lah, merasa ya, kesepian karena tidak kesepian. punya teman bermain seperti itu. Tapi ini ada satu yang saya ini lagi Pak. Mm-mm. Kalau ujiannya sebesar kapal, pasti hikmahnya sebesar lautan. Begitu Nah, ya. ya. Jadi seperti ini, di balik sisi kurangnya ada juga plusnya. Plusnya ya. Ya. Plusnya itu yang pertama, coba bayangkan Pak, di masa pandemi ini berapa banyak orang tua yang baru lihat buku tugasnya anak-anak, Iya. berapa banyak orang tua yang baru memeriksa PR-nya anak-anak. Ya. Itu dia ya. Iya betul, care-nya orang tua itu semakin meningkat, anak-anak semakin dekat dengan orang tua. Iya, Kemudian iya. yang kedua, sisi positifnya, masa pandemi ini memberikan atau membuka ruang bagi guru untuk berkreativitas. Saya bayangkan Pak, guru saya sebelum pandemi itu masih ada yang boleh dikata setengah-setengah gagap Ya, teknologi, gaptek gitu ya. seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi ini ya membuka kreativitas mereka sehingga semuanya sudah bisa mengupgrade ya. Dan itu apa ya, mengupgrade diri menjadi juga. kebiasaan. Iya, betul. Akhirnya dia tahu, oh seperti ini Iya. yang selama ini. Oh ternyata ini Ternyata YouTube ini. di sini. Oh gini, Google ternyata begini. Betul, Kemudian Pak. aduh itu apa ya, memberikan sisi positif yang luar Sisi biasa positif untuk yang luar para biasa. guru-guru ya, yang aduh yang selalu setia mengajar walaupun hanya melalui daring, tapi dia tetap semangat seperti itu ya. Iya, Miss iya. Inan ya. Oke. Betul. Karena kemarin kalau berbicara itu semuanya itu kepala-kepala sekolah itu seolah-olah bersedih seperti itu ya. Aduh. Bersedih. Tapi apa boleh dikata ya, karena Iya. ini sudah Betul. ditentukan oleh yang di atas bahwa seperti inilah kondisi saat ini ya. Memang kerinduan kita sama semua Iya. untuk bertatap muka, tapi ya Begitulah. seperti ini keadaannya. Iya, dan mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera dibuka Iya, ya. mudah-mudahan Pak, Ya, mudah-mudahan. tapi itu pun harus melalui apa ya, regulasi mungkin, bahwa yang seperti misalnya disatukan kelas yang itu harus dibagi Iya, seperti itu. iya, Ada yang betul. masuk Ada wacananya seperti ada itu wacananya sih. seperti itu. Iya. Nah, Miss Inan, kalau keterlibatan orang tua terhadap sekolah dan pendidikan anak seperti apa di SD Bidang Kasih? Kalau keterlibatan orang tua kepada sekolah itu memang mostly ya sangat terlibat, ikut berpartisipasi, sangat memberikan sumbangsi baik langsung secara tidak langsung, walaupun itu berbentuk saran, kritik. Orang tua kami di sana hebat-hebat Pak. Iya. Satunya memberi kritik, satunya memberikan solusi. Oh begitu ya. Iya, jadi saling melengkapi, saling melengkapi seperti begitu. itu. Jadi memang kritik itu menjadi sesuatu yang positif ketika disampaikan dengan cara dan motivasi yang positif juga. Jadi kritik-kritik orang tua, saran-saran dari orang tua sangat membangun kami Pak. Terus terang memberi values yang luar biasa hebatnya, mendewasakan cara berpikir dan bersikap kita. Akhirnya memberikan titik temu ya. Betul. Kemudian keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak itu memang kita kalau di dunia pendidikan itu terlalu sering berbicara tentang sekolah, terlalu sering berbicara tentang buku, kurikulum. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya komunikasi antara orang tua dan anak. Betul. Ya, karena kita tahu bersama bahwa lingkungan pertama anak adalah keluarga, guru pertama anak adalah orang tua, pendidikan pertama anak ada di keluarga. Jadi seharusnya memang orang tua yang lebih berperan untuk ini pendidikan anak ya. Makanya sekarang Pak, selama masa pandemi ini ketika ada persoalan mengenai karakter anak, sekolah hanya menjadi jembatan untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada orang tua, tapi tidak terlalu dalam ikut campur untuk persoalan tersebut. Gitu. Jadi itulah hikmahnya semua ya. Iya, betul. Ketika diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, akhirnya orang tua dengan anak bisa silaturahimnya semakin erat. Kemudian dengan orang tua dan guru juga ada komunikasi di antara mereka, dan tentu saja ini akan membangun lagi semangat untuk bisa belajar walaupun hanya melalui daring seperti itu ya. Betul. Miss Inan. Nah,
Miss Inan untuk karakter ataupun nilai yang ditanamkan ke anak di SD Bina Kasih, apa yang Ibu Inan terapkan seperti itu? Iya. Kalau Heeh. karakternya ya sesuai namanya Pak ya, Bina Kasih, berarti Bina. karakter yang pertama, pendidikan karakter yang kita berikan ke anak itu adalah kasih. Kasih itu ada Mhm. dua Pak. Iya. Kasihilah sesamamu Mhm. seperti dirimu sendiri, Iya. kemudian yang kedua kasihilah musuhmu. Nah, Iya. dua hal ini Pak adalah hal yang paling mudah dikatakan tapi paling sulit dilakukan. Hmm. Jadi sebab itu kita harus memberikan edukasi edukasi Mhm. sejak dini. Mhm. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya nilai-nilai religius lainnya Iya. ya. Kemudian Mhm. yang tidak kalah pentingnya adalah nilai disiplin. Disiplin. Nah, disiplin ini kita sudah memberikan beberapa treatment sebenarnya ke Iya. anak-anak, terutama masalah disiplin waktu. Mhm. Pertama saya berikan treatment seperti ini Pak. Iya. Ketika terlambat ke sekolah, kita berikan tugas menulis. Akhirnya terjadi lagi terlambat lagi besoknya. Kemudian treatment kedua, kita berikan tugas membaca di perpustakaan, tapi terulang juga. Terulang Lagi. Kemudian treatment ketiga yang kita berikan, ketika 3 kali terlambat, maka kita pulangkan anak ini. Supaya Begitu tidak ya? menjadi kebiasaan juga sih Pak ya. Mhm. Akhirnya masih terulang juga. Terulang juga. Nah, Jadi treatment yang keempat apa? treatment yang keempat Miss ini Inan. yang paling ampuh ya. Apa itu? Miss Inan? Akhirnya kita mengambil satu keputusan bahwa ketika anak terlambat kita coba kunci pagar. Ini Heeh. berlaku sebelum pandemi Pak ya. Iya, Ya, berlaku sebelum kita coba pandemi. kunci pagar supaya Heeh. ketika anak-anak yang terlambat ya mending mereka menunggu saja ya. Menunggu saja Ya. sampai pulang atau Ya terserah mau pulang atau Heeh. menunggu depan pagar berarti ya. sudah tidak Ya betul, diizinkan masuk tidak lagi. diizinkan masuk. Akhirnya setelah kami terapkan seperti itu Pak, besoknya sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Drastis ya, Iya begitu betul ya. Pak. Sama ketika kita melakukan penelitian Pak, ada pretest, ada posttest. Nah, pretest dengan posttest itu pasti beda. Di posttest itu pasti ada perubahan, pasti ada perbedaan, pasti ada peningkatan. Iya. Begitu juga yang siswa-siswa yang suka terlambat betul. seperti itu ya. Kalau di SD Bina Kasih sendiri masuknya jam berapa? Miss Jam Inan? 7.15 Pak. Cuma Jam kita biasa toleransi jam 7.20. Jam 7.20 boleh, masih bisa masuk ya. Iya, Tapi masih kalau bisa sudah masuk. lewat Kalau dari sudah lewat situ, dari itu ya. itu sudah pagar dikunci dan Betul. silakan Anda pulang kalau mau pulang. Tapi Iya. kalau mau menunggu sampai pulang gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi di luar terus, Miss Inan, Iya. di luar terus, tidak Iya. boleh masuk ya? Iya. Waduh, luar biasa. Jadi memang ini. luar biasa sekali juga dampaknya Pak. Dampaknya itu ya. Akhirnya sampai ketika diberlakukan seperti itu, siswa-siswa yang sering terlambat sudah banyak yang berubah ya? Sudah banyak yang memiliki perubahan perilaku setelah itu. Kalau kata Meridiana Pak begini, dipaksa bisa dan terbiasa. Dipaksa dulu kemudian bisa, Ya, setelah itu baru terbiasa. begitu. Ada juga mengatakan bahwa itu bisa karena biasa Iya, kan, iya, seperti iya, itu. betul. Jadi karena kita sering melakukan kesalahan-kesalahan itu, nanti akan kita bisa benarkan seperti itu kan, Miss Inan ya. Nah, Iya. Miss Inan, ini kalau untuk persiapan sekolah tatap muka nih, apa yang disiapkan oleh SD Bina Kasih sendiri seperti itu? Apalagi untuk siswa-siswa yang belum pernah ketemu, Miss Inan. Iya. Misalnya kelas 1 yang sekarang kan sudah berjalan nih. Iya. Sudah berjalan untuk kelas 1 yang tahun lalu ya, angkatan corona. Iya, Angkatan corona seperti itu. Jadi itu belajar itu melalui daring, tidak pernah ketemu dengan pernah teman-temannya, ketemu. teman gurunya. Ini Tidak apa yang pernah akan ketemu dilakukan sama oleh sekali. SD Bina Kasih nantinya? Selain Iya. kelas 1, 2 dan seterusnya. Betul. Persiapan untuk masuk ke dalam sekolah tatap muka itu tentunya yang pertama yang harus kita siapkan adalah mengenai protokol kesehatannya. Kalau dilihat dari itu memang sekolah kami sudah sangat siap. Iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, segala perlengkapan protokol kesehatan sudah siap, tergantung nanti bagaimana surat edaran yang keluar, apakah memang diizinkan atau tidak. Kita mengikut saja. Ikut saja dengan pemerintah ya, Iya, yang betul. akan memberikan regulasi itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi berarti ini akan SD Bina Kasih sudah siap untuk itu Iya, ya, sudah seperti siap. itu. Nah, kalau Sudah untuk siap. sistem rankingnya sendiri, Miss Inan, bagaimana sistem ranking di Sistem ranking ini menjadi satu problem juga sebenarnya hampir di setiap sekolah. Karena kan kita sudah masuk di kurikulum 2013 ya, perbedaannya dengan kurikulum yang lalu itu salah satunya adalah dari bentuk rapornya ya. Kalau kurikulum 2006 itu masih rapornya ditulis tangan, sementara kurikulum 2013 itu kan kita sudah menggunakan e-rapor ya, di mana e-rapor itu tidak tersedia lagi satu kolom khusus untuk penulisan ranking. Jadi cuma tertulis prestasi. Jadi ini menandakan bahwa di kurikulum 2013 itu memang
setiap anak memiliki kelebihan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dengan teman-temannya. Hanya saja ketika anak-anak mengejar nilai, ya, itu hal-hal yang wajar karena memang di sistem pendidikan kita di rapor pun masih ada nilai, di ijazah pun masih ada nilai, jadi tidak menjadi sebuah persoalan ketika begitu, Pak. Kami pun kadang memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memiliki prestasi itu. Yang menjadi masalah sebenarnya, yang kurang tepat menurut saya, ketika ambisi yang berlebihan dari orang tua untuk mencapai nilai tertinggi anaknya, sehingga ketika ekspektasi tidak sesuai harapan, itulah yang bikin membuat ini ya. Ada kan banyak orang tua begitu, Pak. Iya. Nah, kayaknya kita sudah banyak bincang-bincang ini Miss Inan ya tentang kiprah seorang Miss Inan, seorang kepala sekolah di SD Bina Kasih. Nah, mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan Miss Inan untuk semuanya, apakah mungkin menyangkut atau terkait dengan penerimaan siswa baru, dan ada mungkin yang ingin disampaikan seperti itu. Iya. Yang pertama tadi Pak, saya lanjutkan mengenai perankingan ini. Mungkin kita sudah pernah mengadakan ranking karakter di sekolah. Hanya saja mungkin nanti akan kami perbaiki ke depannya, mungkin semester depan atau ketika bertatap muka kita akan membuat sesuatu yang baru lagi. Kita buat ranking karakter, ranking per bidang studi karena masing-masing mempunyai kemampuan di bidang itu. Kemudian ranking inovasi dan kreativitas. Kemudian untuk penerimaan siswa baru, ya jika ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, putra-putrinya, silakan datang ke sekolah kami, Jalan Anggrek. Iya, Jalan Anggrek. Iya, Jalan Anggrek. Ya, kami siap melayani Bapak Ibu semua. Oke, jadi kalau tidak tahu Jalan Anggrek, silakan map Google, ada di situ alamatnya. Dan SD Bina Kasih ini menerima siswa baru hingga Mei 2021. Iya, betul, itu. Pak. Oke, jadi orang tua yang punya anak yang mau masuk SD atau TK mungkin silahkan ke SD Bina Kasih seperti itu ya. Di TK Bina Kasih juga ada ya, Bu? Iya, TK-nya ada. Miss Inan ya. TK dan SD. Oke, Miss Inan, terima kasih sudah hadir di kabar seputar kepala sekolah. Sama-sama. Untuk edisi kali ini ada Ibu Inan Sri Winsari, SPD Kepala Sekolah SD Bina Kasih. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih atas juga, waktunya, Pak. Miss Inan. Terima kasih. Ya.